wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, saya Nurliana dengan NPM terakhir 27 dari kelas 1A. Di sini saya ingin mempresentasikan hasil dari bahan simakan yang sudah saya dapatkan. Saya ingin membahas mengenai pengembangan diri dan juga produktivitas. Dalam pengembangan diri, menurut Zaid Ibrahim dalam channel YouTube-nya membahas beberapa skill non-akademik yang berguna untuk mahasiswa di level apapun. Yang pertama adalah skill public speaking. Ini sangat penting dimanapun kita berada sebagai mahasiswa, skill ini pasti akan diuji. Skill ini akan digunakan untuk interview masuk kampus, jurusan, universitas, beasiswa, magang, atau apapun pasti bakal menggunakan skill ini. Bahkan jika ingin lomba, skill public speaking juga pasti akan dipakai, atau misalnya ingin berkarya di internet, pasti juga membutuhkan skill public speaking. Kapanpun dan dimanapun, skill ini pasti akan kita gunakan dengan cara kita tahu bagaimana kita harus menggunakan public speaking di waktu yang tepat. Bagi seseorang yang introvert, rasanya tidak bisa jika harus public speaking seperti berpidato, berorasi, dan sebagainya. Namun bisa dicoba dengan cara berbicara dengan santai terlebih dahulu, berinteraksi dengan beberapa orang terlebih dahulu, dan perbanyak jam terbang. Yang dimana ini maksudnya adalah perbanyak berbicara jika ada kesempatan. Selanjutnya adalah skill menulis. Menulis dapat membantu melancarkan ide-ide dalam pikiran kita. Ada beberapa aspek penting yang dapat kita pelajari dalam menulis. Tapi simpelnya adalah menulis ini nggak hanya memberikan kita kejelasan tentang ide-ide kita, tapi juga membantu kita untuk bercerita dengan lebih baik. Karena terkadang hal-hal yang kita rasa biasa aja, itu bisa jadi lebih menyentuh dan orang-orang lebih ke-apply dengan ceritanya. Kemudian selanjutnya yang tidak kalah penting adalah manajemen keuangan. Bagi kita yang masih fokus ke jajan dan nggak cukup untuk kebutuhan, kita bisa memulainya dengan mencatat pengeluaran dan pemasukan kita, agar kita punya pandangan yang jelas atas apa yang akan kita lakukan dengan uang tersebut. Yang dimana pada kenyataannya adalah, keuangan ini sering banget jadi penentu orang itu bisa dapat opportunity apa aja. Seperti contohnya, ada seseorang yang ingin melanjutkan ke pendidikan tinggi dan melakukan atau mengikuti program-program beasiswa tertentu. Cuma karena biaya yang tidak mencukupi, maka pada akhirnya tidak bisa melakukan atau melanjutkan pendidikan karena masalah biaya. Karena katakan, meskipun beasiswa, tapi di depannya kita harus mengeluarkan uang sendiri. Jadi keuangan itu sangat-sangat penting. Selanjutnya, Zahid Ibrahim juga memberitahu beberapa aplikasi yang bisa digunakan untuk menambah produktivitas setiap hari. Yang pertama ada Note atau catatan yang biasanya udah ada di handphone, di alat elektronik lainnya, kayak tablet, iPad, atau apapun. Nah, dengan Note itu kita bisa menggunakannya dan memanfaatkan aplikasi ini untuk mencatat ide-ide yang muncul tiba-tiba, atau mencatat hal-hal penting yang dimana itu bisa menjadi acuan kita untuk lebih produktivitas. Kayak misal ide untuk hari ini kita akan melakukan apa, ingin membuat rencana apa atau kegiatan apa, itu bisa kita terapkan atau bisa kita tulis dulu di Note sebelum kita melakukan sesuatu itu. Nah, di dalam Note juga biasanya ada beberapa folder atau bagian-bagian yang bisa kita manfaatkan untuk membagi setiap catatan. Misalnya catatan atau ide yang utama atau yang lebih penting untuk diingat, seperti tugas yang lebih dulu harus didahulukan atau satu hal yang harus kita kerjakan terlebih dahulu yang memang perlu dan harus diutamakan. Kemudian ada aplikasi Notion. Aplikasi ini akan sangat lebih besar impact-nya atau kegunaannya lebih beragam dan lebih besar daripada Note. Dalam aplikasi Notion, kita bisa menyusun pemikiran atau ide jadi lebih terstruktur dan terjadwal karena fasilitas dan cara penggunaannya lebih bervariasi. Kita bisa membuat catatan atau menulis materi-materi yang telah kita pelajari dengan lebih asik, lebih bervariasi ketimbang di aplikasi Note sebelumnya. Jadi kita bisa lebih mengembangkan lagi ide-ide kita sebelumnya ke Notion. Kayak misal kita mendapatkan pelajaran atau materi yang telah kita dapatkan di perkuliahan. Nah, itu bisa kita rangkum lagi atau bisa kita apply lagi, bisa kita pelajari lagi, dan bisa kita catat, taruh di Notion dengan banyak variasi. Kayak misal kita tambahkan media, foto, video, atau apapun yang bisa menambah semangat belajar kita. Dan katakanlah Note itu yang mendasari Notion untuk bisa kita mengembangkan ide-ide kita menjadi lebih baik lagi. Selanjutnya yang terakhir adalah Google Calendar, di mana aplikasi ini bisa kita gunakan untuk mengatur jadwal agar lebih tertata dan terstruktur untuk melakukan aktivitas apapun. Seperti contohnya jika kita memiliki tugas, acara, atau kegiatan apapun yang berpotensi kita akan lupa dengan sesuatu itu. Nah, kita jadi nggak bisa nginget, jadi kita bisa gunakan aplikasi ini untuk bisa menstruktur waktu dan memanajemen waktu menjadi lebih baik lagi. Nah, untuk mengembangkan diri dan menambah produktivitas dalam channel YouTube Maudy Ayunda juga memberikan beberapa kisi-kisi menarik untuk membangun habit yang baik dari buku Atomic Habits by James Clear. Sebelumnya, James Clear sudah bertahun-tahun melakukan riset tentang habits dan decision making, yang awalnya James Clear dikenal melalui newsletter yang tumbuh menjadi 100.000 hanya dalam 2 tahun saja. Dalam bukunya tersebut, ada poin pertama mengenai lupakan goals,
usahakan bangun sistem. Nah, di poin ini menekankan bahwa goals dan sistem adalah dua hal yang berbeda. Goals atau tujuan adalah hasil yang ingin dicapai, tapi sistem adalah proses yang mengarah pada hasil tersebut. James Clear mengingatkan kita untuk fokus membangun sistem dan bisa membuat kita lebih dekat pada tujuan yang kita ingin capai. Kemudian pada poin yang kedua, yaitu cara-cara Jitu membangun kebiasaan menurut James Clear yang berjudul Atomic Habits. Nah, ada 4 cara Jitu untuk dapat membangun kebiasaan. Yang pertama, membuat sesuatu yang jelas. Setiap tindakan kita dapat dipengaruhi oleh rangsangan tertentu. Salah satu contohnya adalah misalnya, kamu mau membangun kebiasaan membaca buku sehari 2 lembar atau 3 lembar. Tapi kalau misalkan buku tersebut tidak kamu tampilkan di meja dan hanya kamu simpan di lemari, maka buku itu selembar ataupun satu kalimat saja tidak akan pernah kamu baca. Kemudian, buat sesuatu itu menjadi menarik. Sesuatu semakin besar kemungkinan kita akan mengadopsinya karena sesuatu itu menarik. Nah, saat kita melakukan sesuatu yang membuat kita happy atau menarik bagi otak kita akan melepaskan hormon yang disebut dopamin yang membuat kita merasa happy atau senang setelah melakukan itu. Nah, salah satu cara adalah menggabungkan godaan, di mana kita bisa menggabungkan satu tindakan yang kita suka dan tindakan yang harus kita lakukan tapi kita tidak suka hal itu. Nah, contohnya misalnya kita lagi beres-beres. Nah, kita nggak suka tuh beres-beres rumah, beres-beres kamar tidur, atau meja belajar, atau apapun. Nah, kita bisa barengi itu dengan mendengarkan musik yang kita sukai. Sehingga pekerjaan terasa tidak membosankan dan tidak terpengaruh dengan rasa malas dari ketidaksukaan itu. Selanjutnya, buatlah mudah. Sebagai manusia, kita termotivasi untuk melakukan sesuatu yang mudah, karena semakin banyak energi yang terkuras, rasanya kita akan semakin malas. Biasanya, hal ini tuh kita contohkan seperti misal kita mau mengubah kebiasaan nonton TV setiap pulang kuliah, sekolah, atau kerja. Coba deh cabut kabel TV itu atau cabut baterai remote-nya dengan tubuh kita yang lelah itu akan membuat kita malas untuk melakukan itu. Karena kalau udah biasanya kalau orang yang lelah atau orang yang capek, kalau udah duduk atau udah nyaman dengan posisinya, dia akan malas melakukan sesuatu hal yang lain lagi. Dengan rasa malas tersebut, kita bisa menggunakannya atau mengalihkannya ke hal-hal yang bisa kita sebut itu satu hal yang produktif. Seperti misalnya langsung mandi atau melakukan satu hal yang bermanfaat bagi tubuh kita sendiri tentunya. Kemudian kita bisa menjadikan itu suatu hal yang mudah gitu kan. Selanjutnya kita bisa mengubah mindset kita. Misalnya kita mengatakan akan belajar untuk ujian. Nah, kita ubah mindset kita untuk sederhananya membuka catatan untuk membaca. Nah, dengan membaca itu kan kita akan memperoleh ilmu, memperoleh materi yang telah kita baca dan terserap di dalam otak kita sehingga kita mengetahui apa yang kita baca dan kita juga mendapatkan pengetahuan dari perubahan mindset itu, bukan untuk belajar tapi untuk membaca, sehingga dari membaca itu kita bisa mendapatkan dan menyerap materi. Begitu. Kemudian kita bisa menciptakan sesuatu itu menjadi sesuatu yang lebih memuaskan agar kita merasa ingin melakukannya lagi dan lagi, dengan cara menciptakan dengan bukti visual dengan menerapkan pelacakan habits agar kita bisa mengukur kemajuan kita secara visual. Nah, tekniknya bisa kita gunakan dengan membuat catatan harian atau mencoret kalender. Misalnya kita sudah berhasil melakukan sesuatu, kita bisa mencari salah satu hal kemungkinan yang sudah kita capai pada buku harian kita. Maksudnya setelah kita melakukan sesuatu yang sudah kita capai, kita bisa mencoretnya di buku harian kita. Kayak misal kita hari ini pengen baca buku satu hari 1 lembar. Nah, setelah kita melakukan itu, nah kita coret list yang ada di dalam buku harian sehingga kita terus ingin melakukan itu lagi dan lagi setiap harinya, begitu. Sekian dari materi yang telah saya simak dari beberapa video channel YouTube Maudi Ayunda dan juga dan yang pertama tadi yaitu Zahid Ibrahim dalam channel YouTube-nya, begitupun dengan channel YouTube Maudi Ayunda. Sekian materi yang bisa saya simak dari pengembangan diri dan produktivitas yang bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat.